Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menilai aktivitas siswa, baik itu menilai ujian harian atau menilai tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas lainnya. Yang pertama, sebagai seorang guru tentu harus memilih mata pelajaran yang akan dikelola, ya. Kita klik mata pelajaran, daftar mata pelajaranku, kita coba masuk ke teknik pemrograman. Nah, di teknik pemrograman ini kita akan melihat tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa, ya. Kita coba klik tugas-tugas. Nah, misalnya ini ada tugas kegiatan ke-1, karena kita sebelumnya baru satu tugas yang kita create di dalam mata pelajaran itu, yaitu namanya tugas kegiatan 1. Nah, bila kita lihat di sini, diklik kegiatan 1, ya, ini baru satu siswa yang sudah mengerjakan. Nama siswanya ini, ya. Tugas yang dia upload ini. Jadi tugas yang kita perintahkan di tugas kegiatan 1 sudah diupload oleh siswa yang bernama ini. Lalu nama dokumen yang diupload ini. Dokumen ini belum direview, belum diperiksa, belum diberi skor. Nah, sekarang kita coba simulasikan sebagai seorang siswa bagaimana dia mengerjakan tugas ini. Kita coba login pada salah satu user siswa. Katakan sekarang nama siswanya adalah, nah kita lihat ini, nama siswanya adalah ini, ya, Anila Mirza. Ini, ya, Anila Mirza, ini nama siswanya. Ini akunnya kita pakai untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada mata pelajaran tadi, ya. Sebab Anila Mirza itu masuk dalam salah satu daftar siswa yang ikut dalam mata pelajaran ini. Kita coba ada nggak Anila Mirza itu dalam. Kita lihat Anila Mirza. Nah, ini dia. Ini kan ada dia, ya. Jadi kita coba login sebagai Anila Mirza. Kita klik selaku Anila Mirza, selaku siswa, kita klik daftar mata pelajaranku. Dia akan mengikuti mata pelajaran yang sudah dia daftar atau sudah terdaftar. Ini klik teknik pemrograman. Nah, di teknik pemrograman tampilan Anila Mirza di siswa, tampilan siswa seperti ini. Maka kegiatan yang perlu dilakukan Anila Mirza adalah masuk ke learning path, ya. Masuk ke learning path, lalu masuk ke kegiatan 1. Misalnya kan kegiatan 1 ini yang tampil. Nah, di kegiatan 1 itu kan ada tugas-tugas, ya. Kegiatan yang sudah dikerjakan, materi dibaca dengan baik atau dia download materinya di RPP, di dokumen. Kemudian ini tugasnya. Tugasnya adalah ini, ya. Tugasnya adalah membuat paper tentang pentingnya pemrograman di sekolah. Nah, sekarang di sini Anila Mirza akan mengumpulkan, sebelumnya dia sudah buat paper ini, lalu tinggal dia upload dokumen. Nah, kita coba cari dokumennya. Misalnya dokumennya misalnya, ya, salah satu dokumennya misalnya ini, ya. Kita ini adalah makalah atau paper, ya. Paper pemrograman. Ini nama filenya, ya. Nama filenya oleh Anila Mirza tadi. Lalu Anila Mirza akan mengupload tugas yang dibuat tadi. Dia dibuat upload tugas, tinggal dia drag ke sini. Ini tadi dokumennya, ya kan, ini paper ini tinggal diambil, bawa keluar, tinggal klik di sini, ya. Kok ada tanda larang? Jadi kita ulangi, si Anila Mirza ini akan mengupload dokumen di sini, ya. Tampilannya seperti ini. Dan klik upload my assignment. Jadi upload tugas-tugas saya yang terkait dengan tugas ini. Lalu dia bisa mengklik upload simple, lalu diklik ini tugas kegiatan 1.
nama filenya tinggal dia browse. Misalnya nama filenya itu apa tadi, paper pemrograman, lalu klik open, nanti didetek langsung ternyata ekstensinya RTF. Kemudian ini kepada yang terhormat Bapak Guru, terlampir saya kirimkan tugas pertemuan atau kegiatan 1 berupa membuat paper pemrograman. Nah itu, lalu dia klik upload ya, nanti proses upload. Nah ini sudah terupload ke atas, nih dia sudah terupload ya, sudah terupload. Statusnya not review, belum direview ya. Nah jadi artinya ini akan berubah status dan skornya juga akan berubah kalau sudah diperiksa oleh guru. Nah sekarang kita coba login ke akun guru. Ini akun guru ya, akun guru kita coba refresh. Ini kan refresh, ini kita coba refresh di sini ya, kita coba ulang dari awal, masuk ke assignment, masuk ke tugas 1 ya. Ini sudah ada 2 tugas di dalam ya, 2 dari 10 siswa, 2 dari 10 siswa. Kita klik di sini ya kan. Nah ternyata di dalam itu sudah ada siswa yang mengerjakan 2 orang ya, satu ini, satu lagi Anila Mirza. Nah Anila Mirza ini kita ingin review, kita ingin lihat ya. Nah, kita cek dia, ini kita cek correct and kita periksa. Ini kita kasih skor ya kan, kasih skor. Nah ini skornya berapa, kemudian file yang kalau misalnya file itu tadi kita baca, kita koreksi ya, kita koreksi lalu kita kasih komen. Nah ini cara memberi koreksinya. Tapi misalnya yang satu lagi ini ada cara untuk melihat dulu, kita lihat isi filenya yang dikirim oleh Anila Mirza ini ya. Kita klik save dulu, ini kita save ya. Ini kita save, ini sudah tersimpan di bawah. Lalu kita baca ya, lalu kita baca. Nah seperti ini dia. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu ini kita anggap sudah kita periksa, lalu tinggal kita beri komentar ya. Kita beri komentar, kita kasih nilai. Nah, kita kasih nilai, misalnya nilainya 8, kemudian koreksinya file ini tugas sudah diterima gitu ya, komen tugas sudah diterima. Ini kalau kita pemberitahuan kita kirim ke email, kemudian kalau karena dia dapat 8 dari semestinya 10, berarti ada yang harus dibenarkan. File yang dibenarkan itu kita lampirkan di sini, kita tinggal klik ya, kita tinggal klik. File yang benarnya itu mestinya seperti ini misalnya ya, mestinya seperti ini. Nah, mestinya seperti ini misalnya ya. Jadi kita lampirkan file itu lalu kita kirim, send message. Nah setelah ini terkirim, nah ini hasil hasil feedback kita itu akan terlihat di user siswa. Nah ini kan tadi seperti ini masih 00, ini masih not allowed. Kalau misalnya ini di refresh ya, itu akan terlihat. Nah ini berapa skornya akan berubah. Ini nilainya tadi kan kita kasih 8 ya, dia udah dikasih nilai ya, udah dapat dia nilainya. Kemudian kapan? 4 menit yang lalu. Nah statusnya sudah direview. Jadi dengan begini Anda sudah tahu, oh tugas saya sudah diterima, tugas saya sudah diperiksa, tugas saya sudah dinilai, ini nilainya, selesai dia. Nah sekarang kegiatan 1 adalah berikutnya adalah ujian harian ya, ujian harian tinggal dia klik ini, nanti akan keluar tesnya. Nah,
ujian harian ke-1, ini ujian hariannya tadi sudah habis durasi waktunya. Kita coba cek ya. Kita coba cek di ujian harian, di tes ya, tes yang kita buat itu ya, tes yang kita buat ujian harian ini ya. Ini end testnya ada ya, enable testnya, end testnya itu kan tanggal 8 April. Nah sekarang udah tanggal 10, berarti makanya dia anak nggak bisa lagi mengerjakan. Nah sekarang ini kita ingin rubah, kita rubah dia menjadi tanggal 13 April misalnya, lalu kita klik done. Dengan begitu berharap anak tadi masih bisa mengerjakan di sini ya. Kalau ini sudah tersimpan, terubah, nah, kita klik dia, kita login ke siswa ya, kita login ke siswa. Nah dia baru muncul. Nah jadi ujian harian, lalu anak tinggal ujian start, nah, keluar soalnya, soal yang pertama kunci konsewan ya, langsung diklik, nah, next question. Yang kedua langsung seperti ini. Ingat di atas waktu yang disiapkan adalah 20 menit. Ini waktunya hitung mundur ya. Nah, ini waktu membuat soal ini kita create ini waktunya. Misalnya ini Bluetooth FreePad itu masuk ke perangkat, misalnya ini perangkat keras. Kita simulasi tesnya. Kemudian misalnya ini milik jarak misalnya ini 9 meter, kita klik, kita ambil. Kemudian ini kita ambil ini, next question. Demikian seterusnya. Soal terakhir ini misalnya ya, nanti akan keluar hasilnya. Jadi hasilnya akan ditampilkan terhadap siswa, karena kita men-setting pada saat membuat soal ujian ini hasil ditampilkan ke siswa tapi jawaban tidak ya. Jadi skor yang didapat siswa adalah 20 dari 100 mestinya, dan beliau tidak mencapai ketuntasan minimal. Ini bisa dilihat pada IP berapa, 110. Nah di sini akan kita ketahui kalau misalnya siswa itu mengerjakan di satu tempat yang sama, biasanya akan keluar IP yang sama di sini. Kemudian ini berapa lama dia mengerjakan, pada tanggal berapa, kemudian pada jam berapa, kemudian username-nya siapa. Nah itu. Jadi si siswa ini sudah mengikuti aktivitas di kegiatan 1, mulai dari melihat materi, tugas kegiatan 1, ujian harian. Ada 3. Kalau ada kegiatan lain kita masukkan. Jadi begitu siswa login langsung masuk ke learning path mengerjakan ini. Dan bukan berarti siswa tidak boleh mengakses yang lain, tidak. Ini learning path ini untuk memudahkan siswa mendownload materi, mengambil materi. Ini kita ambil semuanya di dalam. Kebetulan kita membuat kegiatan materinya, materi kegiatannya itu dalam bentuk teks, dalam bentuk file di download juga boleh ya. Dalam bentuk file yang di download juga boleh, kita buatkan seperti itu di sana. Nah, ini hasil yang dikerjakan siswa ini kita bisa tinggal cek di user guru ya. Kita cek di user guru, di my course teknik pemrograman. Ini teknik pemrograman. Kemudian kita bisa lihat di penilaian dan evaluasi ya, penilaian dan evaluasi. Ini skornya sudah terisi otomatis ya. Kita lihat kegiatan ini tadi si Anila Mirza sudah belum kita isi, tugas-tugasnya belum kita isi ya, tinggal kita isi. Ini Anila Mirza tinggal kita isi. Dia dapat berapa tadi? Dapat 80 tadi ya. Skornya dapat berapa tadi? Dapat 80 ya. Nah, kalau kita kasih dia skor 80, itu sudah berisi dia 80 dari hasilnya 100. Ini kan anak yang kita nilai
Nah sekarang itu tugas. Kalau ujiannya coba kita cek. Nah, dari sini ya. Ini ujian hariannya. Nah, ujiannya ini sudah selesai dia ya. Ya, jadi kita coba klik ini tadi tampilannya, tampilan siswa. Kita coba lihat di ujian harian siapa siswa yang sudah mengerjakan ini dia ya. Sudah berakhir juga. Jadi Bapak dan Ibu, kita coba klik reporting untuk melihat progres dari pembelajaran ini, atau kita klik daftar mata pelajaranku ya. Kemudian kita ambil tadi teknik pemrograman, lalu kita lihat progres laporan dari mata pelajaran itu. Kita lihat di sini reporting. Nah, kalau reporting ini untuk seluruh mata pelajaran yang kita ampu. Nah, kalau ini per mata pelajaran teknik pemrograman. Jadi siswa yang aktif itu ada 3, 1, 2, 3 ya. Kemudian total spend time-nya ini bisa kita cek. Kemudian skor distributionnya kita bisa lihat. Trainernya ada 2, gurunya. Nah ini dia. Jadi si Mirza itu tadi progresnya 1,8%. Latihannya sudah selesai 100%. Nah, kemudian ini dia hasilnya Pak ya. Yang sudah dia kerjakan. Nah, lalu kita cek detailnya. Siswa yang atas nama Anila Mirza ini kita bisa cek detailnya seperti ini ya. Demikian cara mengetahui ini aktivitas si apa tadi, aktivitas si Anila Mirza tadi. Learning Antep-nya base score-nya 20% ya untuk kegiatan 1. Ini bisa kita detail lagi kegiatan 1 si Anila Mirza ini, kita lihat detailnya lagi. Jadi kita bisa lihat per detail per siswa. Ini materi kegiatan 1 komplit sudah diakses, tugas kegiatan 1 sudah, ini kemudian ujian harian 1 masih 0 ya. Nah, ini karena waktunya sudah berakhir tadi ya. Nah, demikian Bapak dan Ibu cara untuk mengelola bagaimana menilai siswa terkait dengan tugas-tugas aktivitas yang dia lakukan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.